Mendingan sekarang kamu pergi. Enggak, Fit. Udah pergi. Nggak bisa, Fit. Aku harus ke ruangan. Orang miskin seperti kamu dilarang masuk ke kantor ini. Dan aku pastikan suami kamu bakal aku pecat, tau gak? Hah? Ya nggak bisa kayak gitu, Fit. Kamu tuh. Pak Bayu. Kamu bakalan pecat suami Putri. Iya. Kenapa istriku telepon ya? Halo, assalamualaikum. Oh iya, aku lupa yang. Soalnya aku tadi terburu-buru, soalnya bentar lagi kan aku ada meeting. Iya, ini aku udah di jalan ini, di jalan raya. Ya di dekat rumah sih. Ya mungkin sekitar 500 meter lah dari rumah. Oh ya udah, biar bekalnya aku ambil ya, aku balik aja. Oh gitu, kamu kesini. Ya udah, aku tungguin ya di pinggir jalan. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Istri aku ini ada-ada aja. Dia masih sempet-sempetnya buat bikinin aku bekal. Mana aku tadi terburu-buru lagi. Akhirnya aku lupa bawa bekal itu. Dia malah nyuruh aku nunggu di sini lagi. Tapi aku beruntung banget nih punya istri yang benar-benar perhatian sama aku. Hal kecil aja seperti ini dia perhatian banget. Ya udah deh, lain kali aku nggak boleh terburu-buru lagi. Soalnya kasihan juga sama istri aku, dia harus jalan kaki kan. 500 meter juga lumayan jauh. Ya udah deh, mending aku tungguin di sini aja. Bentar lagi dia juga bakal datang. Sini di depan aja. Aku minta maaf ya, soalnya kamu repot-repot nganterin ke sini. Soalnya aku tadi mau balik, malah nggak boleh sama kamu. Ya tadi tuh aku udah panggil kamu, tapi kamu keburu jalan. Kok bisa ketinggalan sih, Mas? Padahal aku udah sediain bekal kamu tuh di meja makan ya. Udah aku taruh samping kamu malah. Iya, aku minta maaf. Soalnya aku kan tadi keburu banget. Dan kamu tahu kan sekarang aku lagi ada meeting. Tapi aku seneng banget loh. Dari hal-hal kecil seperti ini, kamu tetap perhatikan. Kita udah 1 tahun nikah, dan kamu tetap gak berubah sedikit pun sama aku. Dan aku ngerasa beruntung banget punya istri seperti kamu. Iya kan. Iya aku kayak gini kan karena sayang sama kamu, Mas. Oh iya, kamu juga lupa minum obat mata kamu kan? Sekarang aku bawa sama sarapnya juga. Tapi mata kamu udah mendingan. Ya kalau yang sebelah kiri sih udah mending, udah sembuh, cuman tinggal yang sebelah kanan aja. Tadi malam kan juga udah dikasih salep sama kamu. Ya ini udah lumayan. Kalau bukan karena sekarang aku ada meeting, mungkin aku nggak masuk ke kantor. Lagian ini hari kedua sih aku masuk ke kantor aku yang baru. Soalnya kantor yang lama kan udah dipegang sama anak buahku yang itu, yang aku ceritain sama kamu. Jadi aku cuma fokus untuk kantor yang baru ini. Karena kantor yang baru karyawannya juga masih bukan karyawan lama, hanya ada beberapa. Ya jaraknya juga hampir deket sih sama kantor aku yang lama. Kamu kan belum pernah tahu dan belum pernah juga datang ke kantor aku yang baru. Iya masih belum sih. Aku rencana juga mau main-main ke kantor kamu buat lihat-lihat aja, boleh kan? Tapi nggak hari ini kok, mungkin minggu depan.
nanti kamu bisa bareng sama aku bakalan bawa kamu ke kantor. Biar kamu tahu juga kegiatan aku gimana di sana, dan biar karyawan-karyawan aku juga tahu sama kamu. Masa iya istri aku nggak dikenali sama karyawan aku sendiri? Bentar. Bentar, Arif nelpon. Halo, assalamualaikum. Ada apa, Arif? Oh, iya ini aku udah di jalan kok. Mungkin ya sekitar 20 menit lagi aku nyampe kantor. Astaga ya, Rif. Aku lupa, Rif. Mapnya ternyata ada di rumah. Ya udah deh kalau kayak gitu. Oh, kliennya udah datang. Aduh, kalau misalkan aku masih balik, aku bakalan telat dong, Rif. Iya udah deh kalau kayak gitu. Gampang, ntar lagi aku langsung ke situ. Kenapa, Mas? Ada yang ketinggalan ya? Map aku ketinggalan di meja depan, di meja tamu. Sedangkan klien aku udah datang. Aku kalau misalkan masih balik kan nggak mungkin juga. Iya udah, gimana kalau aku aja yang ngambil? Oh, tapi kan Kamu langsung berangkat ke kantor kamu aja, kamu temuin klien kamu, nanti aku datang bawa berkas kamu. Gimana? Kalau kamu datangnya telat gak enak juga, Mas. Kamu kan juga harus tepat waktu. iya juga sih, yang. Tapi gimana kalau misalkan kamu naik ojek? Karena kan jarak ke kantor aku sekitar 25 menit. Aku nggak mau kalau misalkan kamu sampai jalan kaki, kamu bisa copot juga kakinya kan. Iya, kalau kayak gitu gampang deh, nanti aku atur ya. Yang penting kamu sekarang ke kantor kamu dulu, biar kamu nggak begitu telat ketemu kliennya. Kamu juga jangan capek-capek terus, dari semalam kamu begadang loh. Iya, soalnya kan aku nyelesaikan buat kerjaan yang hari ini. Iya aku tahu, Mas, tapi istirahat juga butuh. Ya udah, nanti malam aku bakalan istirahat penuh, soalnya kan besok aku udah libur. Iya udah kalau kayak Iya gitu. udah, kamu langsung berangkat aja. Nih, jangan sampai lupa lagi. Ya nanti aku makan ya. Aku makasih banyak. Terus kamu juga jangan sampai telat-telat makan. Aku nggak mau kamu tuh sampai sakit juga cuman gara-gara ngurusin aku. Kamu perhatian banget sama aku, tapi kamu juga nggak perhatian sama diri kamu sendiri. Aku juga nggak mau kayak gitu. Nanti gimana kalau misalkan pulangnya sekalian kamu bareng sama aku? Kalau usah nunggu minggu depan. Nanti kamu bisa di ruangan aku, kamu bisa istirahat di sana. Karena ada sofanya juga di dalam. Iya udah deh. Ya udah, sana cepet berangkat. Ya udah, mapnya ada di ruang tamu depan ya. Mapnya warna kuning kan? Warna coklat. Warna coklat. Ya. Iya udah. Udah, kamu duluan. Ya udah. Hati-hati ya. Ya. Emang nggak salah pilih sih aku cari istri. Dia benar-benar nge-support semua kegiatan aku. Ya udah deh, daripada aku telat gak enak juga sama klien ini. Pintu belakang sudah aku kunci. Pasti bentar lagi Arif bakal lewat sini. Setiap dia telat masuk kantor, dia selalu lewat pintu belakang. Jadinya aku bakal tungguin di sini, dan aku bakal tegur dia, kenapa selalu telat masuk kantor. Kalau ini dibiarin berlarut-larut, semua karyawan bakal mencontoh dia, dan pasti karyawan bakal negur sama aku. Rif, mau mana? Sini. Pak David kok ada di sini? Mau lewat Ngapain, Pak? pintu ini? Hah? Iya, Pak. Ya udah Permisi, buka Pak. aja. Kok tumben-tumbenan? Udah jam berapa ini? Jam 8 lewat 15 menit. Pintunya di mana? Pintu karyawan itu di mana? Di sini? Apa di depan? Kan kalau dari ruangan saya lebih dekat. Lebih dekat apa karena telat? Hah? Biasanya kalau kamu nggak telat, kamu lewatnya di depan. Kenapa sekarang lewat di belakang? Mohon maaf, Pak David. Saya telat karena saya semalam menyelesaikan tugas yang diberikan sama Pak David. Saya lembur, Pak, sampai jam 3 pagi, Pak. Dan ini pun saya juga tidur 3 jam, Pak. Jadi saya minta
untuk pengertian Pak. Mudahlah, jangan terlalu banyak alasan deh. Ya. Laporan yang kemarin yang aku kasihkan sama kamu itu gak terlalu berat. Dan aku pikir gak harus lembur sampai jam segitu. Hah? Kamu memang sering telat kan? Pak David, itu laporan mulai Januari sampai bulan Desember Pak. Pak, mungkin bilangnya cuma laporan, tapi itu kan 12 bulan. Aku gak mau dengar alasan kamu, ya. Perusahaan punya aturan, dan perusahaan sudah menentukan jam kerja dan jam pulang. Kalau kamu seperti ini, mau aku pecat? Hah? Ya, kalau Pak David mecat saya yang rugi Pak David, yang bantuin kerjaan Pak David siapa? Bu Windy, nggak mungkin Pak, dia aja kapan hari minta tolong sama saya untuk menyelesaikan kerjanya. Tapi berhubung Pak David minta saya untuk mengerjakan tugas Pak David, jadi saya tolak Pak. Ini semua demi Pak David. Di luar sana itu banyak yang mencari pekerjaan. Mungkin yang lebih dari kamu itu banyak. Jadi gak ada alasan aku untuk memecat kamu kalau kamu masih telat-telat terus. Di sini itu yang bekerja bukan cuma kamu doang. Banyak karyawan yang selalu tepat waktu ketika masuk bekerja. Kalau sampai semuanya komplain sama aku gara-gara kamu, ya bisa habis aku, tahu nggak? Oh ya, berarti kalau gitu mulai sekarang saya nggak perlu bantu Pak David untuk menyelesaikan tugas dong. Udah mau berani melawan, huh? Ya, udah berani menolak apa yang aku perintahkan. Terus saya harus tidur di kantor ini kan nggak boleh Pak. Apapun caranya, yang terpenting aku gak mau kamu telat lagi. Dan semua pekerjaan kamu beres, termasuk kerjaan aku. Itu pun kalau kamu masih betah bekerja di sini ya. Ya setidaknya tambahin bonus lah Pak. Tiap bulannya Pak, saya kan juga meringankan tugas Pak David. Jangan hanya tenaga saya yang diperas Pak, tapi kantong saya juga diisi sedikit Pak. Aku ngasih bonus apa enggak itu terserah aku deh. Kamu gak usah komplain masalah itu. Benerin dulu pekerjaan kamu, ya. Kamu harus tepat waktu ketika masuk kantor. Baru kamu ngomong bonus sama aku. Kalau pekerjaan kamu seperti ini, pantas kamu mendapatkan bonus dari aku. Mendingan kamu masuk ke ruangan kamu, kerjakan pekerjaan kamu, ya. Aku takutnya nanti bos nanya sama aku tentang laporan mingguan dan bulanan. Cepetan. Di sana pintunya, bukan di sini. Ya Pak. Kebiasaan. Ya, untung aja ada Arif yang selalu ngerjakan laporan aku. Tapi aku gak boleh lengah dan gak boleh, kalau aku tuh benar-benar butuh sama dia. Udah aja nggak sholat ya. Kayak kenal sih aku. Ah, Putri. Kamu kemana, Put? Aku mau nganterin ini, Win. Nganterin Kemana? berkas. Ke kantor yang baru sebelah situ. Kamu mau kemana? Aku kebetulan juga kerja di kantor yang sana. Atau jangan-jangan kamu tuh mau ngelamar kerja ya, Put? Biasa gak sih? Aku juga sering banget ketemu teman-teman yang sosokan lagi udah sukses gitu, tapi ternyata enggak. Kamu mau bilang mau nganterin berkas? Berkas sama siapa? Kamu jujur aja sama aku, kamu ngelamar kerja kan? Iya, doain aja ya, semoga aku dapat kerjaan yang Serius? Ya ampun, makanya kamu tuh gak usah bohong sama aku, tuh udah paham banget sama orang-orang kayak kalian tuh.
Aku nggak bohong apapun, Win. Tapi aku emang mau nganterin berkas ini. Oh Ya iya, udah deh, terserah kamu. kamu udah sukses sekarang. Kamu kerja di kantor itu ya? Jadi, Iya dong, aku asisten manajer di kantor itu. oh wah, kamu udah jadi asisten manajer. Iya dong. Nah, selamat Kita ya. lama nggak ketemu ya. Kamu, ya gimana ya? Ini aku juga pengen bantuin kamu sih. Kalau misal kamu butuh kerja nggak apa-apa, aku bantuin. Enggak deh, kayaknya aku lebih enak di rumah aja dulu. Aku di rumah juga masih banyak kerjaan. Kerjaan apa sih, pengangguran juga? Udah deh, kamu gak usah sosok sibuk di sini, Put. Aku tahu banget kamu tuh pasti kebingungan. Kamu pasti nggak pengen ketemu teman-teman kamu yang lama, iya kan? Karena kamu malu sama keadaan kamu sekarang. Enggak, Win. Aku nggak ketemu sama anak-anak itu karena ya aku nggak dibolehin aja sama suami aku buat main keluar rumah tanpa diantar sama Kamu suami. udah menikah berarti? Iya, aku udah menikah. Oh. Sorry, aku juga nggak ngundang kamu waktu itu. Nggak apa-apa, aku paham banget kok. Kamu pasti acara nikahnya kecil-kecilan, terus ya kamu pasti nggak punya duit kan buat ngerayain pernikahan kamu kayak hal-hal yang istimewa gitu. Aku paham banget, jadi aku maklumin aja. Tapi aku kasihan juga sih sama kamu, Put. Ya kalau misal kamu emang segitunya kehidupan kamu nggak apa-apa minta tolong sama teman-teman yang udah sukses. Apa kayak gitu? Aku juga udah pernah minta tolong sama Tony, teman kita. Dia juga masih temenan sama aku kok. Dia juga masih sering ngabarin aku juga. Ya emang dari dulu Tony aja sih yang kira sama kamu. Atau emang Tony suka lagi sama kamu? Ya nggak mungkin lah, Win. Aku juga udah nikah. Pasti orang yang nikah sama kamu tuh orang-orang kayak Tony ya? Iya gak sih? Udah ketebak. Kamu miskin kayak gini, terus kamu pengangguran, gak ada karir-karirnya, terus kamu nikahnya kecil-kecilan. Duh, udah ketebak banget. Aku jadi miris banget ngebayanginnya, Put. Kamu yang sabar aja ya. Kamu apa-apaan sih, Win? Kenapa malah ngatain aku kayak gini ya? Emang aku ngata-ngatain, aku tuh cuma lagi simpati aja sama kamu. Emang ada kata-kata aku yang kasar sama kamu? Ya kalau misal kamu tersinggung ya maaf. Lagian kan emang kehidupan kamu kayak gitu ya kan. Kamu jangan sakit hati lah, Put. Pasti juga banyak kan orang yang kasihan sama orang miskin. Kayak kamu, contohnya. Kata-kata lain gimana ya? Soalnya emang miskin apalagi ya, nggak mampu. Sama aja nggak sih? Udah, jangan sakit hati. Kamu terima aja nasib kamu. Ini kan emang dari dulu kamu kayak gitu. Ya kalau misal harusnya kamu pengen jadi orang sukses nih kayak aku, kamu harusnya juga bisa pilih hidup kamu tuh mau kemana arahnya. Nikah sama orang miskin lagi, nggak ada istimewa-istimewanya hidup tuh jadinya. Kamu baru jadi asisten manajer aja udah sombong kayak gini, Win. Aku Apalagi bilang baru jadi asisten manajer. ya itu kantornya kan baru, berarti kamu juga baru jadi asisten Kamu manajer. juga tahu kalau kantor itu baru. Iya, aku juga banyak tahu sih informasi tentang kantor itu, kan rumahnya juga deketan. Oh, rumah kamu di dekat sini. Ya makanya aku Pantesan jalan. ya kamu jadi pengen banget gitu kayak teman-teman yang lain, kerja, punya karir. Kamu tiap hari pasti ngeliatin orang mau ke kantor ya. Duh, yang sabar aja ya, Put. Saran aku, kamu kalau pagi-pagi mending di rumah aja biar kamu nggak halu gitu. Ya udah, makasih ya sarannya. Tapi lain kali jangan sombong loh, Win. Nanti Emang aku jatuh. sombong? Aku nggak sombong. Aku cuma ngasih tahu aja sama kamu. Tapi kan ini udah masuk jam kantor ya. Aku juga udah telat. Jadi aku mau ke kantor aku dulu. Kamu mau titip sama aku aja nggak? Enggak, biar aku antarin sendiri aja. Ya udah deh. Kamu tahan-tahan malu aja ya di sana. Soalnya di sana banyak orang sukses. Duluan ya. Aneh banget ya. Dia nggak tahu kehidupan aku kayak gimana, dia malah ngata-ngatain aku. Ya, dia emang kayak gitu sih dari dulu, selalu ngata-ngatain orang tanpa tahu latar belakangnya duluan. Ternyata dia kerja sama suami aku. Ya, Pak Boy.
Sorry Rif, aku agak sedikit telat barusan soalnya aku masih nungguin istri aku. Dia bawain aku bekal. Dan pas kamu telepon, aku juga lupa kalau misalkan map itu atau berkas itu ketinggalan di ruang tamu Rif. Soalnya tadi aku kan buru-buru. Akhirnya istriku yang bakalan anterin ke sini. Soalnya aku udah telat kan, gak enak sama kliennya. Ya udah, kita langsung masuk ke kliennya. Mohon maaf Mas, pesan kliennya juga ada yang tertinggal. Mungkin berkasnya yang mau dipresentasikan ketinggalan. Jadi dia mohon maaf sama saya dan sama Mas Bayu karena ada sesuatu yang masih ketinggalan dan mungkin datangnya setengah jam lagi mungkin. Kalau tahu gitu kan aku nggak terburu-buru dan nyuruh istriku datang ke sini. Soalnya dia kan nggak bisa naik motor. Jadi aku suruh naik ojek aja. Naik mobil juga dia nggak mau, Rif. Oh ya, gimana kerjaan kamu? Coba lihat. Ini juga nanti yang bakal jadi bahan untuk presentasi. Oh ini berkas yang udah aku, ini belum aku tanda tangani ya, Rif? Nah, belum sih Pak. Ah yaudah, ntar lagi kamu bawa ke ruangan saya. Iya Pak, saya ada sesuatu yang mau saya bicarakan sama Pak Bayu. Itu kan anak cabang di luar kota ini butuh karyawan. Boleh nggak Pak, saya dipindahkan ke sana Pak? Kenapa, Rif? Bukannya kamu karyawan satu-satunya yang udah lama di sini ya? Pekerjaan saya terlalu berat deh Pak di perusahaan ini Pak. Loh, bentar Rif. Kamu bilang kerjaan kamu terlalu berat. Perasaan kamu cuma nge-backup kerjaan aku aja. Itu kan tugas kamu, Rif. Ya. Emang terlalu banyak? Itu yang Pak Bayu tahu kan, tapi kan saya juga di sini bawahan Pak. Dan ya mohon maaf, bukannya saya mau jadi tukang ngadu sama Bayu, tapi ya Pak David itu sebagian besar tugasnya dikerjain saya Pak. Tadi aja saya telat 15 menit sudah dimarah-marahin Pak. Padahal kan saya lembur sampai jam 3 pagi untuk ngerjain tugasnya Pak David Pak. Ya kalau Ya, boleh saya mau dipindahkan aja Pak dari kantor ini. Aku nggak tahu nih masalah ini. Kenapa kamu baru cerita sekarang sama aku, Rif? Seharusnya kan kamu cerita dari kemarin-kemarin. Dan juga untuk masalah telat, mau apapun alasan kamu, itu nggak bisa diterima ya. Namanya karyawan di sini harus on time. Kalau aku telat karena ya aku emang lagi ini. Terus ini juga David, kenapa kamu mau disuruh ngerjain tugas dia? Dia kan juga punya tugas sendiri dan kamu juga punya tugas sendiri. Seharusnya kamu juga bisa tegas meskipun dia itu atasan kamu. Ya kalau misalkan dia minta tolong ya kamu tolongin lah. Tapi kalau misalkan setiap hari apa yang harus dia kerjakan terus dilimpahkan sama kamu, ya kamu yang mati, Rif. Ya dia selalu ngancam saya Pak. Bahkan saya minta bonus sama dia malah marah-marah Pak. Ya kamu kalau misalkan minta bonus ya minta bonus sama aku, Rif. Ya kan kerjaannya David Pak. Jadi saya minta bonusnya sama David Pak. Tapi dia itu marah-marah dan ngancam bakal mecat saya ya kan. Nggak ada otomatis. orang yang bisa mecat karyawan di sini kecuali aku. Iya, dia Dan- bilangnya bisa merekomendasikan untuk mencat saya gitu Pak. Saya kan hanya karyawan bawahan, jadi saya nggak punya keberanian untuk melawan Pak David. Jangankan berani ngomong aja, saya langsung dibentak. Bukan. Dia itu nama terlalu keren, Rif. Sebenarnya nama dia itu Sukriwa, tapi karena waktu itu dia akan interview sama aku, ya aku rubah jadi nama David. Gak mungkin juga nama Sukriwa dipakai di sini kan. Dan dia juga setuju waktu itu. Mungkin karena nama ini nih, dia jadi sok-sokan. Karena gelar nama yang aku kasih sama dia itu jadi kebanggaan buat dia. Awas aja, aku bakalan kasih pelajaran Sukriwa ini ya. Terus ini juga, Rif. Aku minta tolong sama kamu. Ya. Apapun masalah yang terjadi di kantor ini, kamu seharusnya kasih tahu sama aku. Bukan kamu malah ngadu sama orang yang salah itu. Coba deh, bayangkan. Kalau kamu dari awal bilang sama aku, kejadian ini nggak bakalan terus berlanjut kayak gini. Ya saya cuma nggak mau masalah ini terlalu berlarut-larut Pak. Intinya malah diperpanjang dan takutnya saya, Pak Bayu lebih percaya sama David. Terus Kalau aku saya ya, bakal Rif, jadi korbannya. terus terang.
kamu udah lama kerja sama aku, mulai dari kantor yang lama sampai kita akan pindah ke kantor yang baru ini. Kenapa aku bawa kamu ke sini? Karena kamu yang tahu masalah tentang manajemen kantor, meskipun kamu karyawan biasa. Tapi kan kamu gajinya lebih gede daripada si David itu. Dan juga ini ya, ini hanya cuman masalah posisi. Maksud aku, kamu ada di posisi bawah mereka, biar kamu bisa ngawasin mereka. Apa yang terjadi di kantor ini, bisa kamu laporkan sama aku. Tapi malah kamu kalah sama mereka. Ya udah, sekarang gini aja, kamu ikut ke ruangan aku. Aku bakalan ngasih tahu apa aja yang harus kamu lakukan. Bos sudah datang berarti. Ini mobilnya udah parkir di sini. Tapi Windy kemana ya? Kok belum datang? Nanti kalau semuanya bos nanya sama aku tentang Windy, gimana? Win? David, maaf ya Pak, saya telat Pak. Ya udah, gak apa-apa. Kamu sendiri kan? Ini mobil siapa? Bos ya Pak? Bos sudah datang. Itu dia. Untung aja kamu udah datang. Aku takutnya nanti bos nanya sama aku, kamu kenapa kok belum datang? Maaf Pak. Oh iya, soalnya tadi aku udah marah-marah sama Arif karena Arif udah telat datang ke kantor ini dan dia mencoba untuk masuk dari pintu belakang. Ya untung aja aku udah tahu. Aku langsung gembok itu pintu dan bener apa dugaan aku, Arif datang lewat pintu belakang. Iya Pak, si Arif tuh emang ngeselin banget Pak tiap hari. Kalau misal saya nyuruh-nyuruh Arif, dia tuh nggak ada patuh-patuhnya sama saya harus nyebut nama Pak David. Padahal saya kan cuma minta tolong Pak. Tapi Arif nggak pernah mau kalau saya minta tolong. Udah, kamu tenang aja. Nanti aku bakal bilang sama Arif kalau dia harus patuh juga sama kamu. Iya Pak, makasih ya Pak. Tapi kamu jangan telat terus, Win. Iya maaf Pak, tadi kebetulan lagi ada ketemu sama Putri. Pak David ingat sama Putri? Putri? Iya. Emang kenapa sama Putri? Ya, Putri lagi datang ke kantor ini buat nganterin berkas, Pak. Nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya yakin kalau Putri itu mau ngelamar kerja di sini. Mau ngelamar kerja? Iya, Pak David gak suka kan sama Putri dari dulu gara-gara Pak David ditolak ceritanya sama Putri. Iya. Enggak lah. Dan ini kesempatan bagus buat kita untuk menyiksa Putri kalau semuanya Putri emang bener-bener mau ngelamar pekerjaan di sini. Hah? Kita terima aja dia. Kita taruh di jabatan yang paling rendah sebagai tukang masak atau tukang kebun, hah? Dan atau sebagai Saya juga yakin kayak gitu, Pak. berarti kamu setuju dengan usulan aku? Setuju banget, Pak. Ya udah. Nanti kalau semuanya Putri udah datang ke sini, ya ketemu sama kamu langsung bilang sama aku. Oh ya, nanti kita mau ketemu sama klien, mau meeting sama klien, dan kayaknya Pak Bayu sudah mempersiapkan semuanya. Jangan sampai melakukan kesalahan, oke? Iya, Pak, siap. Aku takutnya, Kliennya emang kesini, Pak? iya, Ini mau kerja sama lagi ya, Pak? pastinya lah. Ya, semoga hasilnya bagus deh sama klien itu. Ini kan juga kantor baru, Pak. Saya juga berharap banyak sih kalau misal kantor ini lebih maju kan pasti yang berjasa juga kita berdua. Laporan yang kemarin kamu udah selesaikan? Yang sudah aku suruh ubah? Sudah, Pak. Cuman saya belum minta sisi lagi sama Pak David. Ya udah. Kalau kamu sudah menyelesaikan laporan itu, ya, nanti kamu bawa. Kalau semuanya kita mau meeting. Aku takutnya Pak Bayu menanyakan tentang laporan itu. Ya, kalau laporannya kemarin belum selesai, tamatlah riwayat kita. Kamu sendiri kan, kalau laporan yang asli tentang laporan perusahaan ini, kita itu bisa mati, tahu nggak? Hah? Permasalahan ada di kita. Makanya suruh ubah semua laporan itu sama kamu. Ya, udah saya revisi sih, Pak. Nanti saya ke Pak David ya. Ya, aku masuk ke ruangan dulu. Iya, Pak. Berarti Windy lagi, Rif. Iya Pak, tapi saya nggak pernah ikuti kemauan dia sampai
Pak Bayu? Pak Bayu udah sampai, Pak? Kamu habis dari mana, Win? Maaf Pak, saya telat tadi Pak. Kamu telat, Win. Iya telat sedikit Pak. Maaf ya Pak. Kenapa sih harus setiap hari kamu telat nih? Ini terakhir kali buat saya telat Pak. Kedepannya saya nggak akan telat lagi, saya janji Pak. Kerjaan kamu mana? Ada di kantor saya Pak. Ada di ruangan saya. Kamu bisa ambil sekarang? Bisa Pak. Ya udah ambil. Aku cuma pengen tahu, dia beneran ambil kerjanya atau enggak? Soalnya kan kerjaannya ada di tangan kamu. Ya benar. Yaudah, kita tunggu aja. Dia bakalan selengean atau gimana? Nah, Win, kenapa balik lagi? Pak, saya kemarin minta tolong sama Arif buat ngeprint. Ya kan Rif? Ada di Arif Pak kerjaan saya. Kerjaannya ada di sini. Udah, kamu pegang, aku udah lihat kok. Win, Ada apa Pak? karena aku udah bilang sama kamu, kalau kamu udah nggak mau kerja sama aku dan kamu melimpahkan pekerjaan kamu sama Arif, seharusnya kamu bilang sama aku. Nggak, Arif bilang kamu gitu Pak. Saya nggak. ngerjain sendiri Pak. Saya minta tolong cuma ngeprint aja Udah Pak. ya, aku udah tahu semua kerjaan Arif. Arif udah lebih lama kerja sama aku. Kamu dan David udah melimpahkan semua kerjaan kalian sama Arif. Apalagi sekarang aku ada meeting sama klien. Rif, kok kamu kayak gitu sih Rif? Emang saya pernah kayak gitu sama kamu Rif? Mohon maaf Pak. Kamu ngadu ya sama Pak Bayu? Berarti bener ya apa yang dikatakan sama Arif? Salah Pak, saya ngerjain sendiri. Aku saya udah cuma ada minta tolong bukti. aja. Udah ada bukti. Chat kamu sama Arif, kamu memerintahkan Arif untuk menyelesaikan pekerjaan kamu dan juga pekerjaan David. Ini bisa dijelasin Jangan Pak. mentang-mentang kalian itu atasan Arif ya. Kalian bisa seenaknya. Dia di sini kerjanya cuma membackup kerjaan aku, bukan kerjaan kalian. Kalau kalian sudah nggak mau kerja di sini, kalian tinggal bilang kok sama aku. Atau kerjaan kalian terlalu berat, aku bakalan gantikan dengan posisi yang lain. Pak, saya minta maaf Pak, saya nggak bermaksud kayak gitu. Arif mungkin salah paham. Saya minta tolongnya baik-baik kok. Udah ya, Win. Aku minta maaf ya Arif kalau misalnya aku ada salah sama kamu. Aku nggak mau nanti ke depan kalian berdua melimpahkan kerjaan kalian sama Arif lagi. Aku masih belum ketemu ya sama David. Abis ini aku bakalan ketemu sama dia. Jangan mentang-mentang dia tuh udah aku akan jadi manajer di sini dan kamu jadi asistennya David. Seharusnya yang menyelesaikan kerjaan David itu kan kamu. Kamu Iya, asistennya. saya minta maaf, Pak. Tapi Pak Bayu salah paham Pak. Nanti Pak David bisa jelasin. Kenapa sama kamu Pak masih Bayu. ngelak, Win? Seharusnya kamu mengakui kesalahan kamu dan kamu minta maaf. Iya, Bukan saya malah minta seperti maaf, ini. Pak. Ingat ya, kalau kamu sampai melakukan kesalahan kamu lagi, aku bakalan kasih sanksi buat kalian. Dan kalian bakalan aku turunkan jabatannya ke posisi seperti semula lagi. Ya, bisa jadi Arif yang bakalan gantikan posisi kalian. Kalau kalian tetap kayak gini. Ya Pak, saya janji gak akan nyuruh-nyuruh Arif lagi Pak. Sekarang aku mau kamu selesaikan pekerjaan kamu sekarang juga. Siap Pak. Dev, sekarang tinggal David aja. Kamu sama aku tunggu klien, kita tunggu di sebelah sana. Kita sambut klien kita dengan baik. Soalnya aku nggak enakan, aku tadi udah telat. Ya. Dan aku nggak mau memberikan kesan yang buruk terhadap klien kita hari ini. Ayo. Semoga nggak telat ya. Ternyata kamu mau ngelamar pekerjaan beneran, Put? David ya? Iya. Kamu kerja di sini, Fit? Ya, aku seorang manajer di sini, Put. Oh. Kalau kamu mau ngelamar pekerjaan, tentunya kamu butuh aku. Tapi Aku mau... udahlah, kamu gak usah ngelak lagi. Windy sudah cerita semuanya tentang kamu. Kalau kamu itu butuh pekerjaan. Iya, aku tadi juga ketemu sama Windy pas mau berangkat ke sini. Windy juga jadi asisten manajer ya, berarti dia asisten kamu juga dong? Asisten aku. Wah, kalian udah pada sukses semua ya, nggak nyangka. Padahal dulu kita sekolahnya bareng-bareng. Iya, sekolahnya bareng-bareng, tapi nasibnya beda loh. Gak bareng seperti kamu. Kamu gimana sih? Semuanya udah pada sukses, punya jabatan yang bagus. Kamu masih mau ngelamar pekerjaan? Dari dulu kamu kemana aja, Put? Atau mungkin kamu emang udah naruh lamaran pekerjaan di berbagai perusahaan tapi gak keterima ya? Hah? Aku Kasihan nggak banget boleh ya. kerja sama suami aku, Fit. Oh, kamu udah menikah?
Iya, maaf ya aku dulu nggak ngundang kamu sama Windy. Gak butuh juga diundang sama kamu. Pasti perayaan pernikahan kamu itu kecil-kecilannya. Hah? Di rumah pakai tenda kecil. Mana zaman tuh, mana main, gak main. Kalau aku menghadiri acara pernikahan itu di salah satu hotel mewah, ya, dan makanannya itu steril dan enak-enak, Put. Gak kayak acara hajatan yang kamu gelar sama suami kamu itu. Hah? Makanannya paling ya makanan orang kampung seperti itu, ya kan? Mending kita nggak usah bahas itu, David. Oh iya, aku kesini bukan karena aku mau ngelamar kerja, tapi aku mau ketemu sama suami aku. Suami aku juga ada di sini. Oh, suami kamu bekerja di sini. Aku nggak tahu ya. Oh, pastilah aku nggak tahu. Pasti suami kamu menjadi karyawan rendahan di sini, ya kan? Kasian banget kamu, Put. Tapi kamu tenang aja ya. Aku nggak bakal mempersulit suami kamu kalau kamu nggak main-main sama aku. Tapi kayaknya dulu kamu nolak aku deh. Jadi aku minta maaf sama kamu. Aku bakal mempersulit suami kamu itu, Put. Karena kamu. Fit, kejadian itu udah lama banget, Fit. Kejadian itu masih sekolah loh. Kita udah pada dewasa semua. Aku udah menikah, kamu juga udah kerja jadi manajer. Malah seharusnya kamu lebih bijaksana dong sama teman kamu sendiri. Kejadiannya emang sangat lama banget, Put. Tapi bekas luka itu sampai sekarang masih tergores di hati aku. Ya udah, aku minta maaf sama kamu kalau waktu itu aku banyak salah sama kamu, tapi aku minta tolong jangan sangkut pautkan pertemanan kita sama suami aku. Ini nggak ada hubungannya loh, Fit. Menurut kamu itu gak ada hubungannya, tapi menurut aku hubungannya sangat besar banget sama kamu, Put. Kamu bermasalah sama aku, tentunya suami kamu bakal bermasalah juga sama aku. Fit, udah deh, aku mau masuk dulu ya. Ini kayaknya penting deh berkasnya. Hah? Mendingan kamu pergi deh, bawa itu. Nggak bisa, Fit. Aku harus ketemu sama suami aku. Aku harus masuk ke dalam. Aku permisi ya. Siapapun yang masuk ke dalam kantor ini ya atas izin aku, karena aku di sini manajer kamu. Fit, kamu cuma manajer loh, bukan yang punya perusahaan. Cuma kamu bilang, hah? Seorang manajer itu adalah pencapaian sangat besar. Kamu tunggu di sini ya. Biar Sapam yang nyamperin kamu. Jangan pernah coba-coba kamu masuk ke dalam. Tapi Fit, teman-teman aku pada kenapa sih? Aku perasaan nggak nyusahin mereka. Aku kesini cuma mau ketemu sama teman aku buat nganterin berkas ini. Kenapa aku nggak boleh masuk ya? Jadi gitu ya, Arif? Mas, aku telat nggak nganterin berkas kamu? Enggak kok, lagian kliennya juga masih, ternyata dia balik. Yaudah, Arif, kamu selesaikan dulu deh. Aku mau ngobrol sama istri aku. Saya mau cek dulu. Aku tunggu di sini ya. Nih, coba cek dulu. Ini bener apa enggak? Aku masih banyak ya. Nah, iya bener ini. Ini kan udah ada tanda tangan aku kan. Loh, astaga. Ya udah, mending sekarang kamu duduk dulu. Kamu pasti capek kan? Oh ya Mas, aku juga mau cerita sama kamu. Cerita apa? Di sini ada teman aku yang kerja juga loh. 2 orang malah dia jadi manajer dan asisten manajer. David sama Windy maksud kamu? Nah, iya dia teman sekolah aku dulu pas waktu Oh. SMA. Mereka teman kamu. Baru aja aku memarahin mereka. Punya salah apa emang? Mereka itu sebenarnya kan nggak terlalu lama juga kerja di sini. Kan di sini butuh manajer dan asisten manajer baru. Jadi aku suruh dia, aku angkat dia yang jadi di posisi itu. Dan dia malah melimpahkan kerjaannya sama karyawan lama aku, si Arif, tahu kan, yang barusan. Iya, aku tahu. Jadi dia yang disuruh ngerjain semua tugas-tugasnya. Jadi tadi aku udah ketemu sama Windy, udah aku marahin.
Ya kalau misalkan mereka sampai buat kesalahan lagi, aku bakalan pecat hari ini juga. Kalau misalkan mereka masih mau mengulangi lagi kesalahan mereka. Aku sudah berbaik hati selama ini. Kamu udah ketemu sama mereka? Udah kok, mereka baik banget sama aku. Oh, Padahal ya udah. kita udah lama banget nggak ketemu kan, tapi mereka udah pada kerja di sini. Aku nggak nyangka. Ya udah kalau misalkan mereka baik sama kamu. Tapi kamu nanti gimana kalau misalkan kamu pulang sama aku aja? Aku nggak mau kamu jalan kaki. Kamu pasti barusan kamu jalan kaki atau naik ojek? Jalan kaki. Nah kan, pantesan kamu lama banget. Karena aku udah kasih tahu sama kamu, biar kamu nggak jalan kaki. Karena aku nggak mau kamu tuh kecapean. Kamu disuruh bawa mobil, kamu nggak mau. Disuruh nyetir motor, kamu nggak bisa naik motor. Disuruh naik ojek, kamu malah jalan kaki. Ya nggak apa-apa lah, sekalian aku juga olahraga. Lagian aku di rumah terus kan selama ini. Aku juga nggak pernah keluar kemana-mana. Kalau mau olahraga sama aku aja, biar kamu ada yang nemenin. Jadi kita bisa ke tempat gym dan ya bisa bakar keringat juga. Iya, dan nanti kalau kamu udah libur kerja ya. Ya. Kamu masih belum makan ya? Udah kok. Tadi aku baru nyampe sini, terus aku ketemu sama Arif, aku ke ruangan dan aku makan sambil ngobrol sama Arif. Karena Arif menceritakan keluhan dia. Aku kaget juga yang soalnya dia baru nyampe udah minta aku buat minta dia ke kantor yang lama. Sedangkan aku di sini butuh dia. Karena kalau nggak ada dia, semua kerja di sini pasti berantakan. Aku juga tiap hari keluar buat ketemu sama klien, buat meeting, dan Arif juga kadang aku ajak. Kayak sekarang misalkan aku juga nggak sempet buat menyelesaikan berkas-berkas aku. Jadi Arif yang ngerjakan. Kenapa Arif itu minta pindah? Pasti ada masalah loh kalau dia minta pindah. Iya yang aku ceritain tadi. Jadi dia tuh capek karena disuruh ngerjakan yang bukan tugas dia. Sedangkan dia ngerjakan tugas aku aja udah kelabakan. Itu. Oh ya, kamu udah makan juga? Ya masih belum sih. Bentar lagi, nanti kalau kita udah pulang aku pasti makan kok. Kita makan di luar yuk. Kamu bisa pilih tempat makan yang paling enak di sini. Tempat favorit kamu juga nggak apa-apa. Atau kamu pengen tempat yang lain? Aku bakalan turutin semua kemauan kamu. Kita makan di tempat pas kita waktu kejadian. Ya udah, kalau kayak gitu Tapi berarti kamu masih ingat atau enggak sih kita jadi di mana? di mana ya? Aku masih ingat kok. Kita kan di jalan waktu itu jadiannya. Bukan di sini. Atau bukan di tempat kafe, cuman pertama kali kita ngobrol serius itu kan di suatu tempat. Oh ya, aku mau nanti malam kamu bareng sama aku. Aku pengen ajak kamu ke villa. Soalnya kan aku besok libur. Oh, besok libur? Iya, kan aku besok libur juga ambil cuti 3 hari. Jadi selama 3 hari ini aku bakalan temenin kamu kemanapun kamu mau. Iya udah, besok janji ya. Besok kita ke villa. Aku janji. Ya deh. Perwakilan dari klien kita udah nunggu di ruang VIP. Aduh, kenapa waktunya kurang pas sih? Aku lagi romantis Nggak banget apa-apa kok, nih Mas. sama istri aku. Kamu mending temen klien kamu aja dulu. Kamu selesaiin meeting kamu, baru kamu ngobrol lagi sama aku. Yaudah, gini aja. Gimana kalau misalkan kamu nunggu di ruangan aku aja? Iya udah, aku nunggu di ruangan kamu. Ruangan kamu sebelah mana? Aku kan nggak tahu. Kamu bisa lurus ya. Ntar lagi. Nanti habis itu kamu belok kanan, naik ke lantai 2. Nanti ada ruangan direktur utama. Ya udah, aku tunggu di dalam. Ke karyawan yang lain. Yaudah, ini Rif, berkasnya Rif. Sorry Rif, ininya diganti aja ya. Ya. Soalnya sobek. Ya udah, aku kesana dulu ya. Ya udah, semangat ya. Makasih ya. Rif. Aku nyari ruangan suami aku dulu deh. Lurus. Kayaknya ruangannya ini deh. Iya, coba aku buka ya. Kamu ke mana? Ayo kamu Put. Hah? Aku mau masuk ke ruangan ini. Mau masuk? Lancang banget kamu ya. Tadi aku udah memberikan kesempatan sama kamu untuk menyerahkan dokumen itu sama suami kamu. Sekarang kamu mau masuk ke kantor ini tanpa izin dari aku. Hah? Fik, kamu kenapa sih? Kamu kan seharusnya dengerin penjelasan aku dulu.
penjelasan. Apalagi? Put, aku emang sengaja buat menyiksa kamu karena aku gak senang kamu itu bahagia. Hah? Sampai kapanpun aku bakal bikin kamu itu sengsara dan tersiksa. Fit, aku punya salah apa sih sama kamu, sama Windy juga? Kita nggak pernah kayak gini loh. Ya meskipun gak punya salah, kamu juga ngapain masuk ke kantor orang kayak gini? Ini kantor suami aku. Kamu halu ya, Bud? Apaan sih, kamu mimpi banget. Dia mimpi jadi istrinya Pak Bayu. Mendingan sekarang kamu pergi ya. Aku gak mau ngelihat muka kamu lagi. Dan aku pastikan suami kamu itu bakal aku pecat. Atau enggak sekarang kamu panggil suami kamu. Nggak bisa, Fit. Suami aku kan lagi meeting. Terus aku juga udah izin buat masuk. Kamu ke bandel ruangan. banget ya. Hah? Mendingan sekarang kamu pergi. Nggak, Fit. Udah pergi. Nggak bisa, Fit. Aku harus ke ruangan. Orang miskin seperti kamu dilarang masuk ke kantor ini. Dan aku pastikan suami kamu bakal aku pecat, tau gak? Ya nggak bisa kayak gitu, Fit. Aku Bud, kamu tuh Pak Bayu. Kamu bakalan pecat suami Putri. Iya, soalnya Putri ini udah bikin ulah di kantor ini, Pak. Saya harus mengambil sikap yang tegas supaya Kamu tahu nggak dia siapa? Putri, Pak. Dia itu teman saya, Pak. Dia itu istri aku ya. Hah? Kamu udah berani nyerek istri aku, dan kamu udah berani ngelarang dia masuk di kantor aku sendiri. Dan kamu bilang kamu bakalan pecat suami Putri. Aku yang bakalan pecat kalian hari ini juga. Pak, saya minta maaf, Pak. Pak, saya agak bermaksud, Aku minta Pak. tolong sama kamu buat surat pemecatan secara tidak terhormat terhadap mereka. Pak. Karena kesalahan mereka berdua itu sudah banyak. Yang pertama, mereka sudah tidak melaksanakan tugas mereka seperti apa yang udah aku perintahkan. Dan yang kedua, kalian udah berani menghina istri aku. Aku aja selama ini pernah kasar sama istri aku. Dan kenapa kalian berani banget? Pak, kita minta maaf. Dan aku bakalan laporin kalian berdua ke pihak yang berwajib. Karena kalian juga udah menggelapkan dana perusahaan ini. Kalian pikir aku nggak tahu? Hah? Berkas yang penting kalian kerjakan sendiri supaya kalian bisa mengambil penghasilan dari perusahaan ini. Dan aku udah kumpulin semuanya. Ya. Kamu pikir hari ini aku meeting tentang apa? Tentang kelakuan kalian berdua. Dan berkas ini adalah data kelakuan kalian berdua. Aku bakalan share kalian ke Pak, kita rela dipecat dari perusahaan ini, tapi jangan laporin kita ke polisi. kalian berani berbuat, kalian harus berani bertanggung jawab. Dan kamu, Fit, selama ini aku udah beri kamu kesempatan. Bahkan aku udah naikkan jabatan kamu. Dan juga kamu, Fit. Gaji kalian berdua udah aku naikkan juga. Kenapa kalian masih melakukan hal ini? Kalian cari mati di sini. Aku udah nggak bisa toleransi kalian. Rif, kamu bawa 2 sampah ini ke BNI sekarang juga. Pak, kita minta maaf, Pak. Pak Rif, Udah. Rif. Kamu nggak. Aku nggak apa-apa kok, cuman sedikit aja. Mas, aku makasih ya sama kamu udah belain aku. Aku minta maaf ya sama kamu. Gara-gara kamu aku suruh datang ke sini, kamu malah kena kayak gini. Nggak Tapi kamu nggak apa-apa apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok. Ya udah kalau kayak gitu. Aku udah kasih mereka pelajaran dan aku udah pecat mereka. Dan kamu nggak usah khawatir. Setelah ini aku bakalan kenalin kamu ke semua karyawan-karyawan di sini biar mereka nggak kurang ajar dan biar mereka tahu kalau misalnya kamu itu istri. Nggak usah, nggak apa-apa kok. Dan aku juga bakalan kasih peringatan sama mereka berdua atau sama semua karyawan di sini. Kalau misalkan ada orang yang nggak dikenal kemudian mereka bersikap seperti tadi, aku bakalan pecat mereka juga. Karena etika di kantor ini itu lebih penting daripada prestasi mereka. Udah, yang aku minta maaf ya. Nggak apa-apa. Kamu masuk sama aku ya? Iya.